Ini bukan menaikkan gaji ya, tapi menaikkan kesejahteraan melalui sertifikasi. Kalau menaikkan gaji itu bukan kewenangan kami, kewenangan kementerian lain atau kewenangan yayasan. Misalnya begini, guru itu kalau ngajar sebagai PNS kan ada gajinya itu, ya kan? Nah kalau menaikkan gaji berarti gaji ini kita naikkan, nggak bisa kita nggak punya kewenangan itu, ya kan? Kewenangannya kan di Kementerian Keuangan atau di Menpan itu. Kemudian guru yang ngajar di swasta, kan gajinya oleh swasta. Kalau kita menaikkan gaji berarti kan gaji di swasta kita naikkan, ya kan? Jadi kami meningkatkan kesejahteraan dengan sertifikasi sehingga gajinya dia berapapun ya itu adalah sesuatu yang given. Tetapi dengan sertifikasi dia akan meningkat kesejahteraannya karena akan mendapatkan tunjangan sebagai guru yang sertifikasi. Jadi skemanya begitu Mas, bukan kita menaikkan gaji yang kemudian beredar di media 2 juta apa itu sehingga saya bercanda. Kalau ada yang bilang menaikkan gaji 2 juta itu yang bilang wartawan loh, silakan wartawan yang tanggung jawab. Saya bercanda begitu. Terkait dengan peningkatan kesejahteraan, tentu peningkatan kesejahteraan itu dilakukan dengan peningkatan kompetensi guru dan beberapa hal yang berkaitan dengan sertifikasi guru. Insya Allah nanti pada waktunya ini akan kami sampaikan setelah ada persetujuan DPR. Kami akan sampaikan detailnya pada saat peringatan Hari Guru yang kami jadwalkan tanggal 28 November dan mudah-mudahan nanti bisa dihadiri langsung oleh Bapak Presiden. Kebijakan Kemendikbudristek ke depannya untuk guru honorer. Nah, yang tadi saya sebut dengan sertifikasi itu untuk semua. Jadi sertifikasi itu tidak hanya untuk guru ASN, tapi juga untuk guru non-ASN. Guru ASN itu kategorinya 2. Pertama adalah PNS, yang kedua guru P3K. Ini ASN ini. Nah, yang kedua yang non-ASN itu yang sering disebut dengan guru honor. Tetapi kami menyebutnya dengan non-ASN karena kategorinya lebih mudah gitu. Nah, sertifikasi ini untuk ASN dan non-ASN, tidak hanya untuk yang ASN saja, sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti ini kesejahteraan mereka akan meningkat. Adalah anggaran yang untuk peningkatan kesejahteraan guru itu lumayan besar ya, dan insya Allah kami bisa memenuhi banyak aspirasi dari masyarakat terkait dengan peningkatan kesejahteraan. Tentu peningkatan kesejahteraan itu dilakukan dengan peningkatan kompetensi guru, beberapa hal yang berkaitan dengan sertifikasi guru. Insya Allah nanti pada waktunya ini akan kami sampaikan setelah ada persetujuan DPR. Kami akan sampaikan detailnya pada saat peringatan Hari Guru yang kami jadwalkan tanggal 28 November. Dan mudah-mudahan nanti bisa dihadiri langsung oleh Bapak Presiden. Itu anggaran yang berkaitan dengan renovasi sekolah ya. Itu jumlahnya lumayan besar karena memang ya sudah sekian lama tidak dilakukan renovasi dan memang ini bagian penting dari kita meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga ya itu dana yang berkaitan dengan PIP, bantuan untuk anak-anak sekolah yang tidak mampu. Itu jumlahnya juga cukup besar. Kalau di kampus kan KIP. Nah, kalau KIP kan Kartu Indonesia Pintar kan. Kalau ini kan Pelajar Indonesia Pintar itu ya untuk membantu ya tidak mencukupi semuanya, tapi bisa memberikan bantuan finansial untuk para murid yang memang secara ekonomi anak SD, SMP, dan SMA. Nah, kemudian yang keempat itu walaupun ini memang tidak masuk di dalam kita ya karena sudah ada juga itu kan dana BOS ya. Dana BOS ini kan juga ya sebenarnya sih transfernya semua, tapi ini kan juga bagian dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya, tidak sama sekali baru gitu, tinggal melanjutkan dan memverifikasi datanya. Tapi yang mungkin baru adalah yang pertama tadi, yang ditunggu banyak orang, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan guru. Kabar terbaru rencana perubahan aturan penempatan guru PPPK, siap-siap ya. Informasi ini dikutip dari jpnn.com. Sebelum lanjut like dan subscribe channel ini.
JPNN.com, Jakarta, kebijakan baru terkait penempatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto guna mengakomodasi berbagai aspirasi serupa dari organisasi masyarakat, ormas, maupun profesi penyelenggara pendidikan, yang meminta agar penempatan guru PPPK dapat dikaji ulang dan ditempatkan di sekolah swasta. Mendikdasmen Abdul Mukti kini tengah menunggu jawaban dari surat yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai hal tersebut. Kami masih menunggu jawaban surat yang kami kirimkan kepada Presiden, terkait dengan aspirasi yang kami terima dari banyak sekali organisasi profesi maupun ormas yang menyelenggarakan pendidikan, yang meminta supaya guru PPPK itu dapat ditugaskan di sekolah-sekolah swasta, kata Abdul Mukti dalam sambutannya pada kegiatan diskusi kelompok terpumpun kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Jakarta pada Selasa, 19 November 2024. Dia pun mengingatkan kembali terkait persoalan mengenai penempatan guru PPPK yang pada dasarnya berkaitan erat dengan Undang-Undang Otonomi Daerah maupun Sistem Pemerintahan Daerah, dan pada gilirannya mempengaruhi distribusi guru di tiap daerah. Kondisi tersebut membuat pihaknya selaku pejabat pemerintahan di tingkat nasional tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah terkait distribusi dan penempatan guru, termasuk mereka yang berstatus PPPK sehingga membutuhkan intervensi langsung Dan kami di kementerian tidak bisa berbuat apa-apa dalam konteks itu, karena kewenangannya memang tidak ada pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, sehingga butuh intervensi Presiden agar hal tersebut dapat menjadi bagian dari kebijakan kami di tingkat nasional, imbuhnya. Padahal data yang dihimpun oleh pihaknya menemukan bahwa rasio perbandingan jumlah guru di Indonesia sudah cukup ideal, yakni 1:15. Namun begitu, ia tidak memungkiri masih menemukan sekolah yang hanya memiliki 1 guru saja, khususnya di sekolah swasta, akibat dari distribusi formasi guru PPPK yang tidak merata. Sebelumnya pada Senin, 11 November 2024, Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan pihaknya akan mengevaluasi penempatan guru berstatus PPPK guna mengatasi permasalahan ketidakmerataan distribusi guru. Sebelumnya pada Senin, 11 November 2024, Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan pihaknya akan mengevaluasi penempatan guru berstatus PPPK guna mengatasi permasalahan ketidakmerataan distribusi guru.